Ampun. Apa sebetulnya kurangnya? Kalau kita bolak-balik buku sejarah, sudah sangat banyak catatan kehebatan tentang mahasiswa Indonesia sejak zaman pra-kemerdekaan. Begitu juga kalau kita buka online, kita akan bisa simak sekian banyak warta tentang kedahsyatan mahasiswa kita yang berkiprah di luar negeri sana. Alhasil, kalau hari ini masih ada juga kampus yang memperagakan cara-cara pelonco, cara-cara membina mahasiswa baru yang tidak jelas manfaatnya itu, maka menurut saya cuma satu penilaian yang patut diberikan kepada mereka. Apalagi kalau bukan kampungan. Perkenalkan, saya ini jebolan Universitas Gadjah Mada. Saya adalah kakak angkatannya Abigail Manurung. Masih ingat Abigail itu siapa? Abigail adalah mahasiswa baru UGM yang sekian tahun lalu masyhur berkat satu kata, bercanda. Itu kata dia. Sekaligus saya ini adalah adik alma maternya Jokowi. Bagi Anda yang lupa Jokowi itu siapa? Jokowi adalah presiden Indonesia yang ijazahnya sekarang sedang Mas, fokus mas. Takut dia. Oke, kembali ke pokok persoalan. Saya mau cerita, bahkan sebetulnya mau berkeluh kesah tentang masih adanya kampus-kampus dimanapun itu yang masih saja latah memperagakan cara-cara perlakuan bagi mahasiswa baru dengan cara-cara yang rendahan yang jauh dari intelek. Saya sepakat, sesungguhnya tidak ada program orientasi tunggal yang akan berfaedah positif bagi seluruh mahasiswa baru. Tidak akan ada. Alhasil semestinya setiap kampus harus memberikan ruang bagi penerapan program orientasi mahasiswa baru yang customizable, yang bisa di-customize, yang bisa diterapkan guna menjawab kebutuhan masing-masing mahasiswa baru. Nah, untuk customize semacam itu, memang idealnya sebelum ospek kah, orientasi kah, atau apapun istilahnya diterapkan bagi mahasiswa baru, kepada anak-anak yang masih seumur jagung itu diberikan survei, sehingga pada akhirnya bisa ketahuan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Dan di akhir masa orientasi disurvei lagi, apakah orientasi yang sudah diselenggarakan itu betul-betul menjawab atau tidak kebutuhan yang sesungguhnya sangat diinginkan oleh para mahasiswa baru ketika mereka masuk ke bangku kuliah. Survei semacam ini sebenarnya pernah dilakukan. Misalnya di Inggris ya. Di Inggris dilakukan survei terhadap ribuan mahasiswa baru di ratusan perguruan tinggi. Jawaban yang keluar bisa dikelompokkan ke dalam dua pola jawaban. Ada yang menyebut bahwa yang paling dibutuhkan adalah penjelasan tentang layanan atau fasilitas akademis. Laboratoriumnya di mana? Ruang dosennya di mana? Cara mengerjakan tugasnya seperti apa? Perpustakaannya di mana? Ruang komputernya di mana? Dan seterusnya yang sifatnya sekali lagi menopang mahasiswa agar bisa mencapai target akademis mereka. Namun ini bukan satu-satunya jawaban yang diberikan oleh para mahasiswa baru. Anak-anak baru itu juga mengatakan mereka butuh dukungan, mereka butuh informasi, mereka butuh layanan agar tetap bisa eksis secara sosial. Jadi mereka butuh pasokan informasi tentang apa saja ya unit hobi atau unit klub-klub yang ada di kampus. Kemudian juga 47% responden mengatakan mereka sangat membutuhkan informasi tentang layanan kesehatan mental. Jawaban yang sedemikian tinggi, yaitu 47% mahasiswa baru mengatakan butuh informasi tentang layanan kesehatan mental, mengindikasikan bahwa ternyata kehidupan kampus tidak bisa dianggap enteng. Transisi dari anak sekolahan, anak SMA, menjadi mahasiswa ternyata bukan agenda hidup yang bisa dipandang sebelah mata dan dihadapi dengan semudah membalikkan tangan belakang. Tidak. Kehidupan kampus itu membutuhkan adanya kesiapan ekstra karena kehidupan kampus memang berbeda dengan situasi di sekolah.
SD, SMP, SMA. Namun secara umum kita semestinya sepakat bahwa orientasi bagi mahasiswa baru semestinya ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk mempercepat adaptasi para mahasiswa baru agar mereka kemudian bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai mahasiswa, sekaligus merealisasikan panggilan hidup mereka selaku calon intelektual dengan lebih baik. Harapannya seperti itu. Itu manfaat orientasi yang harus kita sepakati. Nah, untuk membekali mahasiswa baru agar bisa survive, agar bisa selamat, agar bisa performa yang positif di dunia baru mereka, kepada mahasiswa-mahasiswa baru ini perlu diberikan pembekalan yang mencakup 2 dimensi. 1, dimensi hard skill, keterampilan keras. Ya, terjemahan bebasnya begitulah. Hard skill bicara tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa guna mencapai target akademis mereka. Cara presentasi di kampus seperti apa? Penulisan ilmiah di kampus seperti apa? Cara menyampaikan aspirasi publik agar kemudian masuk dalam radar kampus seperti apa? Ini sekali lagi cara-cara yang harus dibangun agar mahasiswa pada akhirnya punya kecakapan secara keras, hard skill, untuk menopang kerja akademis mereka. Ini penting. Tapi tampaknya yang lebih penting adalah soft skill, keterampilan lunak. Nah, kalau sudah bicara tentang soft skill, ini semata-mata akademiskah? Jelas bukan. Soft skill adalah seperangkat keterampilan atau kecakapan hidup yang justru perlu dimiliki guna menopang mahasiswa agar bisa hidup sebagai insan yang berkualitas, insan yang bermanfaat bagi orang banyak, beyond kampus, lebih daripada seorang pembelajar, tapi betul-betul hidup menjadi orang, menjadi manusia, menjadi warga, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Apa saja yang dibutuhkan terkait dengan soft skill? Banyak. Misalnya, kemampuan adaptasi, mencakup kepekaan budaya, apalagi bagi perantau. Seperti saya, mahasiswa perantau yang datang dari Sumatera ke Kota Pendidikan Jogja, jelas butuh agenda untuk meningkatkan kemampuan saya berinteraksi dengan warga lokal. Tidak hanya orang-orang Jawa, tapi juga orang-orang dari lintas Nusantara. Kemampuan adaptasi berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang sosial budaya merupakan kunci bagi survive-nya mahasiswa baru di tempat perantauan mereka. Ini bukan anekdot, ini bukan hayalan. Saya punya seorang teman dari kampung halaman yang sama di Sumatera sana, dia tidak bisa menyelesaikan studinya. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengan makanan di Jogja sana. Dia sebut, kok bisa-bisanya ayam dikolak. Ini kalimat sederhana yang menunjukkan betapa kegagalan adaptasi rekan saya itu berakibat pada gagalnya target akademis yang semestinya dia capai di kota Jogja. Sudah satu ya, kemampuan adaptasi, kemampuan membaca realitas sosial, realitas budaya yang ada di tanah perantauan. Apalagi bentuk soft skill lainnya? Apalagi kalau bukan pengendalian emosi, pengendalian stres. Tadi sudah saya katakan, hidup sebagai mahasiswa baru, apalagi di perantauan, bukan isu sepele. Butuh kecakapan, butuh resiliensi, kemampuan menangani beban batin yang bisa saja muncul. Nah, terkait dengan resiliensi atau daya lenting ini, saya ingin ajak kita semua untuk punya kesamaan pemikiran bahwa apa boleh buat, dunia pendidikan kita tampaknya bukan dunia yang 100% aman. Ada sekian banyak godaan, ada sekian banyak ancaman yang bisa mengganggu para mahasiswa baru untuk mencapai cita-cita akademis mereka. Dari sekian banyak masalah yang ada, saya memetakan ada 4 persoalan yang betul-betul harus menjadi perhatian. 4 hal ini harus diupayakan bisa ditangkal oleh seluruh mahasiswa, terlebih mahasiswa baru. Pertama, kekerasan. Baik kekerasan fisik
kekerasan psikis maupun kekerasan seksual. Jangan salah, kekerasan adalah persoalan pidana. Jadi sejak dini sesungguhnya mahasiswa baru perlu disiapkan untuk untuk punya radar, untuk punya pemahaman bahwa ketika ada peristiwa kekerasan, sesungguhnya pidana masuk ke dalam kampus mereka. Persoalan yang kedua, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Bicara zat adiktif lainnya, sesungguhnya termasuk rokok. Ya, termasuk rokok. Oleh karena itu, betapa idealnya seandainya di kampus-kampus disediakan layanan bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya masalah nafza, termasuk mencandu rokok. Sudah dua. Yang ketiga, orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Dan yang keempat, judol plus serba neka kejahatan siber atau cybercrime lainnya. Nah, saya tandaskan kembali kepada mahasiswa baru lewat orientasi semestinya resiliensi terhadap masalah-masalah semacam ini yang dibangun. Dan adegan-adegan cium kening, cium ini dan segala macam, niscaya tidak akan bisa membangun resiliensi itu. Karena itu, ayo kita bertobatan nasuha, kita kembalikan orientasi sebagai sebuah masa yang sangat-sangat strategis bagi mahasiswa baru untuk membangun kecakapan hidup mereka di tempat yang baru. Tentu kita tidak ingin mengirim mahasiswa baru kembali ke kampung halaman mereka sebagai orang gagal. Tentu kita tidak ingin mencetak mahasiswa-mahasiswa baru sebagai kumpulan individu yang mengalami trauma hebat. Dan tentu saja kita tidak ingin mengirim mahasiswa baru kembali ke pangkuan orang tua mereka dalam kondisi tidak bernyawa.